Setiap malam, ada seorang pria menyusup ke kamar gadis ini dan memeluknya sepanjang malam. Selama beberapa bulan, pria ini bersembunyi di bawah tempat tidurnya. Di saat Kyung Min tertidur pulas, pria ini kemudian keluar dan memberikan obat bius agar sang wanita tidak sadar akan keberadaannya. Kemudian dia terlebih dahulu mandi dan menyikat gigi dengan sikat gigi milik sang wanita. Pria ini juga tidak lupa mengembalikan sikat gigi ke posisi semula dan membersihkan jejak dirinya seperti rambut-rambut yang tertinggal di kamar mandi. Sebelum naik ke tempat tidur, pria ini juga memasang alarm di setiap pukul 4 pagi. Agar tidak meninggalkan aroma lain, pria ini pun tidur tanpa busana di samping sang wanita sampai alarm berbunyi pada pukul 4. Kemudian dia pun kembali memakai bajunya dan memakan makanan sang wanita. Ini terjadi di setiap malam tanpa Kyung Min sadari. Efek obat bius tadi membuat Kyung Min selalu bangun pagi dengan badan yang lemas dan tak bertenaga. Setelah mandi, Kyung Min kemudian menggosok giginya dengan menggunakan sikat gigi yang sama yang dipakai psikopat tadi. Kemudian Kyung Min pun sedikit heran dan merasa mengapa susunya cepat sekali habis. Namun Kyung Min tidak begitu ambil pusing. Sebagai wanita yang tinggal sendiri, Kyung Min cukup berhati-hati. Dia bahkan menyiapkan jemuran pakaian dalam pria dan juga sepatu pria agar nampak seolah ada seorang pria yang juga tinggal bersamanya. Di saat dia hendak pergi, wanita ini heran. Kunci pintu kamarnya dalam keadaan terbuka dan kotor. Nampak seolah ada seseorang yang berusaha untuk masuk. Karena tak enak hati, dirinya pun kemudian mengganti kode pintu kamarnya dan pergi bekerja. Di sore harinya, di saat dia pulang, dia kembali melihat bahwa kunci pintu kamarnya dalam keadaan terbuka. Ini sungguh sangat membuat hatinya gusar. Hingga pada saat hari semakin malam, saat dirinya hampir saja tertidur, dia mendengar ada seseorang yang menekan tombol kunci kamarnya dengan kombinasi yang salah. Wanita ini pun terdiam, dalam hatinya ketakutan. Siapakah orang di luar sana? Kyung Min pun berjalan mendekati pintu. Benar saja, seseorang berusaha untuk masuk ke kamarnya. Handle pintu ini berkali-kali hendak dibuka paksa oleh seseorang dari luar diri untuk memastikan sumber suara itu. Dan benar saja, seseorang berada di luar menekan handle pintu. Dan orang itu nampak kesal dan berkali-kali mencoba untuk membuka pintu. Dia tidak melihat siapapun di sana. Saat dia membuka pintu, dia hanya menemukan sebuah puntung rokok saja. Dari keanehan yang dia rasakan dan peristiwa yang terjadi malam hari ini, dia benar-benar yakin ada seseorang yang menguntitnya. Kemudian dia pun memanggil polisi. Namun sayangnya polisi tidak terlalu menggubrisnya karena Kyung Min yang tak terluka ataupun kehilangan benda berharga lainnya. Besok paginya saat Kyung Min berjumpa dengan penjaga apartemen, wanita ini meminta untuk bisa melihat CCTV. Namun karena dirinya sudah terlambat bekerja, dia pun menundanya dan berlalu pergi. Di saat malam, Kyung Min pulang seorang diri. Ada seorang pria aneh yang pernah datang ke kantornya, kini menghampirinya. Pria ini sepertinya sangat terobsesi dengan Kyung Min, memaksanya pulang bersama sambil menarik-narik tangan Kyung Min.